itu kupelong di dadaku. Dan saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah walimanillah wala haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi berjumpa dengan kami di channel Mantap Dimensi. Semoga penonton, pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah. Pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Yatman. Kita akan coba mengungkap beredar seorang pemadam kebakaran di Los Angeles yang masuk Islam gitu kan, setelah menemukan Al-Quran di sebuah meja yang rumahnya terbakar habis. Nanti kita coba cross check identifikasi benar tidaknya, kita belum tahu, nanti kita coba aja, kalau tertarik ya insya Allah. Tapi tetap kami ingatkan, jangan dipercaya 100% karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe di channel kami agar channel kami semakin berkembang. Selamat menyaksikan. Siapa? Insya Allah Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru kami sama channel. Saya minta guru membersihkan juga majelis ini dari segala apapun yang mengganggu proses mediasi ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru saya sama channel. Saya minta 9 roh dari sukma pemadam kebakaran yang menemukan Al-Quran di sebuah rumah di Los Angeles. Tertarik kenapa dengan saya? Portal gaib terbuka. Allah sinkron, bisa mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Sallallahu alaihi protek mereka hanya bisa berbicara kebenaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Dengan yang sampean sampai masukkan ke siasat orang ini. Mohon maaf sebelumnya saya panggil ke sini, kita cuma mau bincang-bincang aja. Ya Mister, saya panggilnya Mister aja ya. Ya Mister, ini apakah betul itu yang diberitakan bahwa Anda memeluk Islam setelah bertugas di Los Angeles itu di sebuah rumah yang terbakar? Itu gimana
ceritanya, kronologinya gimana? Boleh diceritakan dari awal. Iya, di awal tugas aku mengira itu api biasa, seperti yang sudah-sudah semuanya cepat kami atasi hingga padam total. Tetapi setelah saya turun ke lapangan dan melaksanakan tugas itu, menurut rasa yang saya rasakan dengan pandangan mata masuk dalam perasaan saya. Mohon maaf, hanya perasaan saja. Rasa-rasanya api ini bukan api sembarangan. Api ini seperti hidup dan tahu arah harus kemana. Begitu. Api ini seperti ada yang miara, seperti ada yang nyuruh. Api ini seperti terkendali, dan api ini seperti bekerja. Sangat sulit kami dan kawan-kawan memadamkan. Sebenarnya sudah sekian hari berjalan, kami sebenarnya sudah putus asa. Api ini walaupun dipadamkan dengan cara kami, tetap tidak akan padam. Api ini akan padam dengan sendirinya, karena api ini bukan sembarang api. Api ini adalah api yang sedang bekerja, ada yang mengendalikan, tak sembarangan api. Sebenarnya kami sudah putus asa. Sekian hari bekerja, api selalu berpindah-pindah dan semakin besar. Tapi apa boleh buat, karena memang pekerjaan kami, profesi kami dari awal, dari dulu cita-cita kami ingin menolong sesama, ingin bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun bahaya kebakaran selalu mengintai raga kami, tapi kami tak pernah padam semangat untuk menolong sesama kami. Hingga kami punya tekad tak boleh putus asa, terus bekerja apapun yang terjadi. Nah itu terus katanya Anda itu menemukan apa di rumah itu sehingga Anda tuh bisa mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam tuh gimana ceritanya? Setelah api lewat, kami kembali merenung puing-puing itu kupandang. Tak ada yang mampu melawan api. Semuanya hangus, semuanya terbakar. Kupandang dari kejauhan di suatu titik. Rasa-rasanya aku ingin mendekat ke suatu titik itu. Pelan-pelan aku mendekat. Selangkah demi selangkah aku sambil melihat kanan kiri depan. Semuanya hangus. Sambil berpikir, sambil merenung, tak habis pikir, kenapa semua ini bisa terjadi. Dengan begitu dahsyatnya, sepanjang masa kehidupan kami, baru kali ini kami menemukan hal semacam ini.
Setelah sampai tempat, aku melihat buku yang aneh. Aneh sekali. Itu buku. Benda keras saja, besi saja meleleh. Kenapa ini yang hanya sebuah kertas masih utuh? Hanya hangus sedikit-sedikit saja di pinggirannya. Aku tambah penasaran. Buku ini terbuat dari apa? Sedangkan baja saja meleleh. Dengan rasa penasaran, aku jadi merinding ini cerita. Apa-apa, teruskan aja Mister. Pegang pelan-pelan itu buku. Insya Allah. Ternyata terbuat dari kertas biasa. Yang seharusnya lebih dulu terbakar hangus menjadi debu. Tapi ini tidak. Kubuka itu satu persatu tapi tidak tuntas karena cukup tebal. Isinya tulisan yang aku nggak paham. Itu tulisan apa? Dengan otomatis buku itu kupelong di dadaku. Dan saat itu aku bersimpuh di situ tak berdaya apa-apa. Sambil memeluk buku itu. Buku itu tak kulepas. Dan kubawa kemana-mana selalu kupeluk. Lalu aku dianggap orang gila oleh kawan-kawanku. Karena aku banyak diam seperti orang melamun. Dan selalu bawa buku itu. Padahal aku tidak melamun. Aku hanya penuh keheranan dan cintanya kepada buku itu. Makanya kemana-mana aku pergi. Tapi apakah saat itu Anda tahu buku itu adalah Al-Quran? Awal mulanya saya tidak tahu, saya hanya cinta saja kenapa buku itu tidak terbakar. Takjub ya? Iya. Salah satu pimpinan kami akhirnya mendekat ke kami karena kami dikira gila. Lalu kami menjawab, kami tidak gila. Kami takjub dengan buku yang saya peluk di dadaku ini. Mam, kalau boleh tahu, buku Al-Quran itu namanya Al-Quran. Ya, Mister? Iya. Sekarang udah tahu kan Al-Quran itu? Iya, pada akhirnya pimpinan majelis itu minta apa yang aku peluk. Tapi aku tidak kasih. Karena aku takut buku itu dibuang, dilempar atau dirusak. Aku tetap pegang erat-erat itu buku. Tapi pimpinan kami itu memaksa meminta buku itu, pengen lihat apa itu buku.
Hmm. Lalu ku jelaskan dengan kata-kata. Ini buku aku nemu di puing-puing itu. Besertakan campuran dengan puing-puing itu, tapi buku ini masih tetap tidak terbakar. Pada kanan kirinya adalah abu. Tapi buku ini hanya sedikit bekas kebakar di pojok hitam saja. Hanya pertanda bahwa buku itu sedang dalam tengah-tengah api. Itu saat menemukan Al-Quran itu ada di atas meja atau lemari atau di atas puing-puing? Mejanya terbakar juga. Mejanya terbakar? Ya, buku itu ada di bawah, terletak di lantai. Hanya buku itu yang masih utuh. Lalu pimpinan kami, agar dia tidak penasaran, ku buka satu lembar tulisannya, ku tunjukkan kepada dia. Tapi dari jauh, yang sekiranya jangkauan tangan dia untuk nyaut tidak nyampe, agar dia baca, melihat dari kejauhan saja. Lihatlah ini buku, isinya ini. Aku nggak paham, tapi ini aku yakin bukan sembarang buku. Lalu buku kepeluk lagi. Pimpinan kami pun termenung melihat buku itu di hadapan kami. Sambil menunggu, mungkin dia berpikir, kok aneh. Buku apa itu, kekuatannya begitu dahsyat. Lalu pimpinan itu balik kanan, mengumpulkan seluruh kawan-kawan kami untuk berkumpul di hadapannya. Hai para anak buah, kurang lebihnya seperti itu ngasih tahu. Si dia tidak gila. Si dia takjub telah menemukan buku di tengah-tengah kehancuran kebakaran, tapi buku itu masih utuh. Dan saya diberitahu tulisannya, saya juga tidak paham. Ayo, siapa di antara kalian yang punya kenalan saudara-saudara muslim? Coba, barangkali itu yang menjadi tuntunannya orang-orang Islam yang selama ini kita antipati, bahkan acuh tak acuh. Sehingga salah satu anak buah memanggil ahli Islam. Dipanggillah datang ke kantor itu, dan kami dipanggil untuk membawa buku itu. Tapi tetap buku ini kami jaga. Selain orang yang kami percaya tidak boleh kami memegangnya. Setelah sampai kantor, kami melihat orang muslim yang lainnya berpakaian dinas, setengah dinas karena sedang istirahat, tapi siap siaga karena mereka selalu terus bekerja silih berganti. Kami memandang sosok orang itu yang diam berpakaian muslim. Kami tahu hanya dia yang wajib aku kasih tahu, dan buku ini ku lepaskan. Lalu buku ini ku serahkan kepada dia.
pesan kepada dia, jangan disentuh oleh siapapun, karena kami khawatir buku ini dirusak, dilempar atau dibuang. Lalu orang itu manggut-manggut. Singkat cerita, orang itu menjelaskan di hadapan orang banyak, kawan-kawanku semua termasuk pimpinan. Hei para saudara-saudaraku yang di sini sebagian besar non-muslim dan bahkan semuanya non-muslim. Inilah yang namanya Al-Quran. Tuntunannya manusia-manusia umat Islamiyah ini. Ini Al-Quran dari Allah. Al-Quran ini milik Allah yang dititipkan oleh umat muslim. Makanya tidak kebakar. Disitulah semua kawan-kawan kami termasuk pimpinan kami menundukkan kepala. Suasana jadi hening, satu kata pun tidak ada yang bicara. Sebagian ada yang takjub meneteskan air mata. Sebagian ada yang diam penuh tanda tanya. Lalu pimpinan majelis mendongakkan kepalanya dan melihat kepada seorang muslim itu. Lalu dia bertanya, "Hai saudara, kalau memang itu kata saudara milik Allah yang dijadikan pegangan hidup oleh kaum muslim, singkat cerita, bagaimana caranya aku bisa seperti saudara?" Itu kata pemimpinnya. Pemimpin kami. Jawab dari seorang muslim, gampang. Ikut Allah itu tidak ada yang sulit. Cukup kalian syahadat. Jika kalian ingin menjadi penganut kami, berpegang tuntunan kami, yaitu Al-Quranul Karim, cukup bersyahadat kalian sudah menjadi muslim dan lakukan sembahyang 5 waktu. Jika kalian akan kami datangkan untuk menuntun kalian, menjadatkan kalian, mengislamkan kalian, dan menuntun mengajari sholat 5 waktu. Dan dalam jangka waktu tertentu, jika kalian bersedia, akan kami datangkan untuk kalian belajar Al-Quran agar bisa membaca hingga kalian lebih yakin. Sehingga semua yang hadir di situ mendongakkan kepala, penuh tanda tanya, penuh keheranan, dan sepertinya rasa syukur dan rasa penasaran ingin masuk Islam. Demikian yang saya sampaikan. Jadi waktu itu masuknya Mister, Anda dulu apa semuanya bareng-bareng? Semuanya bareng-bareng, tetapi saat menemukan buku itu saya merasa sudah sejuk sekali. Pada akhirnya di awalnya di tempat itu juga disyahadatkan oleh orang muslim itu. Lalu kami bubar mengikuti rancangan-rancangan selanjutnya. Kami semua bermusyawarah sepakat masuk Islam.
dan minta kepada muslim itu untuk mendatangkan mengajari cara-cara Islam. Hingga saat ini kami masih berlatih belajar sholat. Nanti juga lambat laun, waktu yang tidak lama, kami akan belajar membaca Al-Quran. Dan gurunya atau yang tukang ajari sudah siap. Tinggal kami menyusun tempat untuk berlatih belajar Islam sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kami. Tapi apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah Anda masuk Islam tuh, apakah ada perbedaan? Jauh sekali. Jauhnya dari sisi apa? 180 derajat berbalik arah. Dari sisi rasa lebih tenang. Sepertinya kami ada yang membacking. Sepertinya kami ada yang menguasai untuk lebih baik lagi, mengarahkan yang lebih baik lagi. Sepertinya kami punya pegangan. Sepertinya kami punya kekuatan yang tiada banding. Sehingga kami penuh rasa tenang dan percaya diri kepada apa yang telah merasuki perasaan kami. Itu sekarang berarti Anda udah muslim ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu merupakan hidayah yang mahal dari Allah, karena nggak semuanya mendapatkan hidayah seperti itu. Terus sekarang semakin mantap keimanannya, keyakinannya. Tak tergoyahkan lagi, terutama kami. Ya, alhamdulillah. Ya, Mister, terima kasih banyak sudah bersedia menceritakan pengalamannya. Semoga menjadi wawasan pengetahuan untuk kita semua, dan semoga menambah keyakinan Anda. Ya, ini akan saya kembalikan lagi ke tubuh aslinya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, juga semakin menambah keyakinan Anda sendiri kepada Allah. Ya, terima kasih telah memanggil. Ya, semoga dunia membuka mata dan segera kembali ke jalan yang benar. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mister, silakan pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kembalikan semuanya ketemu aslinya. Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sedikit kita mendapatkan cerita ya dari saudara kita yang di Amerika sana yang mendapatkan hidayahnya dari kejadian kebakaran di Los Angeles. Semoga menambah keimanan kita semua bahwa kadang-kadang hidayah itu diberikan melalui musibah sehingga timbul keajaiban yang menimbulkan keyakinan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.